Jika kan ibadah bisa ditonton nanti, ibadahnya kan di YouTube, bisa nanti nontonnya, nggak harus sekarang. Iya sih, bisa nonton di YouTube, tapi kita kan harus taat, Justin, taat. Ayo cepetan, Cika tungguin. Kita ibadah bersama-sama di sini aja. Ayo cepetan. Udah deh Jika, kalau gitu kamu tunggu dulu ya, aku mau siap-siap dulu. Ya sudah, jangan lama-lama ya. Iya. Oke, Cika, aku udah siap nih. Ayo kita mulai ibadah yuk. Oke ya, konsentrasi ya. Oh Kita iya. mau, pokoknya hari ini kita mau sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan Yesus. Ya, oke Justin. Oke Cika. Oke, kita mau ibadah dulu. 1, 2, 3. Let's mulai. Shalom adik-adik semua. Shalom. Hai. Hai. Apa kabar adik-adik di rumah? Oh, nggak kedengeran di sini belum denger. Iya. Putri udah denger belum? Belum. Belum. Udah sarapan belum? Ya, coba sekarang Miss Ida mau sapa sekali lagi. Yang semangat jawabnya ya. Shalom adik-adik. Shalom. Iya Kak Putri, udah kedengeran. Udah semangat. Semuanya mau beribadah, tentu dengan sikap yang baik. Miss Ida tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita dengan sikap yang baik. Miss ya Kak Putri ya. Betul, Miss Ida. Walaupun kita ibadah di rumah, Ya. kita masih ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi rasa sukacita Ya, kita. benar. Tidak mengurangi rasa sukacita dan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Penampilan kita tidak harus tapi rapi, sebagaimana anak Tuhan mau ketemu dengan, ayo mau ketemu dengan siapa hari ini? Mau ketemu dengan Tuhan. Yes, Ayo, kita mau mulai ibadah kita Kak Putri. kita semua berdoa ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menyertai kami boleh merasakan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami. Mari Tuhan kau memberkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk, sekarang kita mau nyanyikan satu buah lagu ya. Semuanya ikutin gerakan kita ya. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat.
Adik-adik hafal semua? Hafal dong. Oke. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar.
lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau berkati hati kami Tuhan, berkati pikiran kami Tuhan. Engkau berikan kami hikmat Tuhan, agar kami mengerti apa Tuhan yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh melakukannya dengan ketaatan dan ketepatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau duduk diam menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami masih boleh datang beribadah kepadamu, kami tahu karena Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Kami ucap syukur, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Cerita kita hari ini adalah tentang Yakub. Adik-adik masih ingat nggak ya dengan Yakub? Dia punya saudara yang namanya Esau. Nah, firman Tuhan diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 22. Adik-adik dengarkan ya. Tante Mia akan membacakan, tapi adik-adik mengikuti. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Adik-adik, cerita apa sih yang mau kita ambil dari kisah Yakub? Tante mau kasih satu kata dalam bahasa Inggris. Disebut namanya apa? Tinicius. Adik-adik, tahu nggak artinya? Artinya adalah kegigihan, ulet, pantang menyerah. Itu yang dimiliki oleh Yakub dalam kisah ini. Nah, ceritanya sudah 20 tahun nih Yakub ada di rumah Laban. Nah, Yakub disuruh Tuhan kembali ke negeri nenek moyangnya dengan janji penyertaan Tuhan. Ada dua hal yang berat buat Yakub kalau dia mau kembali ke rumah nenek moyangnya, ke negeri nenek moyangnya. Satu apa? Ingatkan kisahnya tentang kakaknya yang namanya Esau. Dia takut sama Esau karena waktu itu dia sebenarnya lari dari rumahnya karena takut dengan Esau, karena dia mencuri
berkat yang harusnya diterima oleh kakaknya Esau. Nah, Yakub jelas takut dan dia berpikir bagaimana dia harus kembali, sebab dia disuruh Tuhan tapi dia takut. Dan kemudian ketakutannya itu pun memuncak dan ia berdoa. Adik-adik, kalau takut apakah kalian berdoa? Nah, itu yang dilakukan oleh Bapak Yakub. Dia berdoa minta dilepaskan dari kakaknya Esau dan ia ingat janji Tuhan. Nah, disebut dalam Kejadian 32 tadi kita udah baca, disebut lalu pada malam itu ia hendak bertemu Esau itu, terjadilah pergumulan antara Yakub dengan seorang laki-laki sampai pagi dan orang itu tidak dapat mengalahkan Yakub. Berarti Yakub itu apa? Kuat, gigih, gitu ya. Nah, Yakub tidak melepaskan orang itu kecuali ia diberkati. Yakub begitu gigih, ulet dan pantang menyerah untuk berkat dari Tuhan. Nah, ini kuncinya adik-adik. Untuk berkat dari Tuhan. Dan disebut di ayat yang ke-29, akhirnya Yakub apa? Diberkati. Dia menerima blessing, ya. Nah, berkat perjanjian ini hanya diberikan oleh Tuhan, dan tahulah Yakub bahwa ia sungguh bergulat dengan Tuhan. Ya. Tempat Bapak Yakub bergumul dengan Tuhan itu, nama tempatnya adalah, tadi kita udah baca ya, namanya Peniel. Yakub berhadapan dengan Tuhan, sebenarnya bukan berkelahi ya, tapi ini mengajar bahwa menghadapi ketakutan besar, masalah besar, kesusahan besar pun, Yakub tahu bahwa Tuhan saja yang bisa menyelamatkan dan memberi janji kepada dia. Janji penyertaan Tuhan. Dan pada saat itu juga Yakub diberi nama menjadi Israel. Artinya bergumul melawan Tuhan dan menang. Kuncinya adalah melekat pada Tuhan dan tidak mau melepaskan Tuhan sampai dia diberkati. Akhir ceritanya adik-adik, bahwa Yakub bertemu dengan kakaknya Esau, yang kita tahu bersama, kalau adik-adik baca nanti, mereka berbaikan kembali. Jadi ketakutan dari Yakub berubah menjadi sukacita karena dia bertemu dengan kakaknya dan mereka berbaikan. Setelah sekian lama tidak ketemu, dia dalam ketakutan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Tante Mia bilang ada tenacious, artinya adalah kegigihan. Nah, bagi Yakub hasil dari tenacious, kegigihan ini apa? Yang pertama, ia kemudian melihat, dia mengalami dan mengenal Tuhan. Yang kedua, adik-adik ingat, ia diberkati Tuhan. Nah, yang ketiga, namanya berganti ya. Artinya dia mendapatkan identitas baru. Tadi namanya Yakub menjadi Israel. Yang keempat, ia mendapat hubungan yang baik kembali dengan kakaknya Esau. Inilah bukti bahwa Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Yakub. Ada sifat ulet, gigih, pantang menyerah di dalam Tuhan. Dari cerita yang sudah kita dengar, adik-adik harus tahu ada saatnya kita harus bergumul dengan tekun dalam doa sampai Tuhan memberkati kita. Nah, untuk masa-masa sekarang ini, adik-adik mungkin udah kangen nih sekolah minggu tapi belum bisa. Nah, adik-adik harus gigih nih, gimana supaya bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, ya. Bisa baca firman Tuhan setiap hari. Ini harus gigih, harus ulet ya. Yang kedua apa? Berdoa tidak jemu-jemu. Berdoa ada 2 malam mungkin, 2 pagi, ada dan saat makan. Yang ketiga, adik-adik ketika nonton video YouTube atau apa, dengarkanlah pujian tentang firman Tuhan ya. Adik-adik, cerita firman Tuhan sudah selesai.
Tante Mia mau kasih tugas menuliskan ayat firman Tuhan, dicatat ya. Yesaya 41 ayat 10. Menuliskan dalam satu lembar kertas, kemudian boleh dihias pinggirannya ya, boleh dihias pinggirannya. Ini kreasi adik-adik aja ya. Nah, tambahan untuk kelas 4 sampai dengan SMP, sesudah menulis, menghias ayat itu dan menghafalkan, khusus kelas 4 sampai dengan SMP ya. Jadi tugasnya jelas ya, menuliskan dalam satu lembar kertas Yesaya 41 ayat 10 ya, dan tambahan untuk kelas 4 sampai SMP menghafalkannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Yakub yang bergumul dan gigih, dan dia menang diberkati oleh Tuhan. Ada identitas baru Tuhan. Kami mau Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami semua Tuhan memiliki ketekunan, keuletan, kegigihan mengikut akan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati orang tua, memberkati guru-guru. Terpujilah namamu. Mengucapkan syukur kami atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ayo, siapa tadi yang benar-benar mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya? Semuanya ya. Semuanya dong. Missnya di sini berharap semua adik-adik di rumah mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Nah, tadi sudah dengar firman Tuhannya? Oke. Miss Ida, Miss Putri selalu mengingatkan adik-adik, jangan lupa kerjain tugasnya. Dan jangan lupa juga orang tuanya di-share ke grup. Oke? Karena